Rencana kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab kian dekat. Baik para pendukungnya maupun pihak kepolisian sudah bersiap. Akankah terjadi chaos? Rizik Syihab telah mengungkapkan rencana kepulangannya ke Indonesia setelah bermukim lebih dari 3 tahun di Arab Saudi. Jika sesuai dengan jadwal yang dipaparkan melalui rekaman video, maka pada tanggal 10 November 2020 sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Bukan hanya untuk kepentingan menikahkan putri keempatnya, Habib Rizik juga sudah merinci sederet aktivitasnya setiba di tanah air, termasuk menghadiri peringatan Maulid Nabi. Para pendukungnya bersiap menyambut kepulangannya dengan pawai besar-besaran. Selain FPI, sejumlah kelompok massa dari Persaudaraan Alumni 212 juga sudah bersiap ikut menyambut dan mengawal Rizik Syihab. Sementara, selain akan mengamankan Bandara Suta dengan menurunkan personel sesuai situasi di lapangan, pihak kepolisian juga tengah mengecek status perkara sejumlah kasus yang membelit Rizik Syihab. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, menyebut pihaknya masih mengkoordinasikan perkembangan kasus-kasusnya. Seperti diketahui, sejumlah kasus yang sempat menjerat Rizik Syihab telah di-SP3-kan alias dihentikan proses penyidikannya. Namun demikian, polisi menyebut masih ada yang belum final status hukumnya setelah prosesnya dihentikan karena Habib Rizik bermukim di Arab Saudi. Terhadap hal ini, Sekretaris Jenderal FPI Munarman sempat mempertanyakan kasus mana yang belum selesai. Munarman meminta pihak kepolisian mengungkap secara terbuka agar tidak terjadi misleading isu. Terlepas dari itu, kepulangan Habib Rizik, suka atau tidak suka, akan mengubah konstelasi sosial politik tanah air. Sedikitnya ada 2 hal yang mendasari. Pertama, kepulangan Rizik Syihab memberikan giroh baru kepada para pendukungnya yang kecewa setelah Prabowo Subianto, jagoan yang didukungnya di Pilpres 2019, justru merapat ke istana. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Habib Rizik dipastikan akan diikuti pendukungnya yang cukup besar. Kepulangannya juga berpotensi dimanfaatkan oleh kandidat yang kini tengah bertarung di Pilkada 2020. Kedua, jika pihak kepolisian menganggap masih ada kasus yang belum tuntas sehingga Rizik Syihab harus menjalani proses hukum, kemungkinan juga akan menimbulkan letupan di berbagai daerah. Meski polisi dan personel lainnya diyakini mampu mengamankan situasi, namun gejolak yang ditimbulkan akan menjadi isu nasional. Disinilah perlunya semua pihak menahan diri. Habib Rizik dan para pendukungnya diharapkan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat. Pihak yang kontra pun harus menahan diri untuk tidak memprovokasi melalui pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan. Ingat, giroh keagamaan dalam konteks Puritan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya juga dipicu oleh pernyataan dan aksi bullying kelompok yang merasa kebal hukum, sehingga kemudian memicu reaksi balik. Hal lain yang tidak kalah penting, jikapun pihak kepolisian menemukan kasus HRS yang harus dituntaskan secara hukum, proseslah secara transparan. Meski pelaporan merupakan hak setiap warga bangsa, namun polisi juga memiliki kuasa untuk menolak laporan yang dianggap mengada-ngada hanya didasarkan pada perspektif lain di luar tujuan penegakan hukum itu sendiri. Kita tidak berharap kepulangan Habib Rizik menimbulkan gesekan di tengah masyarakat, apalagi sampai terjadi chaos. Cukup sudah kesusahan yang dialami warga bangsa di tengah pandemi COVID-19. Jangan ditambah oleh hal-hal yang tidak perlu, yang hanya demi kepentingan politik 1-2 kelompok.